kasih Pak Wan ya. Sebenarnya pertanyaannya ini juga masalah kita bersamanya. Karena memang terus terang sejak adanya Perda nomor 1 tahun 2020 tentang pemulihan sumber daya ikan, kita tidak ada breakdownnya. Mestinya kita, apa saya nggak tahu, perdanya ini tidak tersosialisasi dengan baik atau tidak. Ini sebanyak tugas kita bersama-sama untuk berperan bagaimana kita bisa menjaga sumber daya ikan kita. Nah, faktanya bahwa kalau kami di sini setiap kebijakan itu harus memiliki fakta yang bisa kami sodorkan kepada gubernur. Nah, keadaan kami, keterbatasan kami di pemerintahan, kami tidak ada peneliti. Jadi memang harus kami meminta bantuan dari akademisi dan perguruan tinggi untuk melakukan riset. Nah, kalau terkait dengan sustainable atau ekonomi, bagaimana pemanfaatan sumber daya ikan untuk menguntungkan pertumbuhan ekonomi, dilihat dari aspek inovasi dan itu, tapi tidak mengabaikan aspek lingkungan, itu banyak sekali ya, banyak sekali kriteria di situ, sehingga memang diperlukan riset-riset dari bapak-bapak ibu yang ada di perguruan tinggi. Sebagai contoh ini yang tadi yang diupakan bahwa bagaimana kita mau ada aksi apa untuk bisa meningkatkan nilai skala kecil kita, terutama untuk komoditi tripa. Memang sebenarnya sudah banyak yang fokus stunting, rendah karbon, tapi ketika kami di pusat atau dievaluasi oleh pemeriksa atau yang Pak Gubernur tanya bagaimana apa dampaknya, apa benefit yang bisa dapatkan. Kita tidak bisa jawab Pak, nggak bisa karena kami tidak didukung oleh dukungan data-data riset. Itu tidak jelas. Sedangkan kementerian saja sudah ratusan miliar mereka tetap tidak bisa menjawab jadinya air di sini. Mungkin ada gap, kami juga tidak tahu. Mungkin ada fungsi riset lagi Pak, kita bisa bersama-sama mengetahui gas apa yang terjadi di situ. Karena kuota itu dibatasi ya, orang pusat kuota itu dibatasi Pak. Jadi dia ada kuota untuk komersial, ada kuota untuk nelayan skala kecil, dan ada kuota untuk korporasi. Ini mungkin jadi bersama-sama kita pikirkan juga bagaimana sampai dengan adanya kebijakan PIT ini, nelayan kita tambah miskin. Jadi harapannya kami Pak, dengan adanya ini, kami juga sangat apresiasi ya, karena ini salah satu alternatif usaha. Apakah mereka dalam bentuk model budidaya laut atau bagaimana? Nah ini kita betul harus sekali lagi butuh riset Pak. Pada prinsipnya memang kita adalah satu frekuensi soal ini, soal Pokja. Tapi sebelumnya saya minta tanggapan dari Bang Ridwan, karena beliau ini sudah titip ke saya sebetulnya jam 3 waktu Indonesia Barat, beliau ada meeting jadi ya terima kasih. Tadi ada, saya tidak tahu ternyata yang disebut Pak Komar ini Pak Komarudin ya. Oke, saya setuju saja. Saya setuju ada dua dengan Pak Iwan tadi ya. Ini memang harus disampaikan ke pimpinan daerah. Dan menurut saya kalau ini sebenarnya sektor perikanan, low carbon, ini kan lagi seksi-seksinya ini di nasional maupun di daerah. Nah, saya kira ini peluang yang sangat besar untuk menyampaikan apa yang sebenarnya teman-teman inisiasi, kemudian ini disampaikan secara secara baik ke Pak Gubernur. Saya kira beliau cukup mudah menerima pendapat. Dan kalau melihat apa yang ingin dilakukan, sebenarnya kalau kita yang biasa kita lakukan adalah kita memang bertemu di awal, kita bertemu, kemudian semua hasil-hasil yang kita diskusikan, kemudian kita rapikan, sama seperti yang disebutkan Bu Marhama, bahwa kalau bisa ada dalam bentuk dokumen yang bisa mungkin ya policy brief yang kemudian
menginformasikan apa sih sebenarnya permasalahan dan kemudian apa kira-kira kebutuhan teman-teman, sehingga akhirnya ujungnya adalah pembentukan Pokja perhutanan Pokja yang perikanan apa ya tadi judulnya. Nah, saya kira seperti itu, dan memang ada contoh yang di Taman Nasional memang agak ini, karena memang hampir semua taman nasional itu biasanya akan berdampingan dengan ada satu Pokja. Jadi hampir semua taman nasional itu punya Pokja yang kemudian mendukung taman nasional karena mereka tidak akan bisa bekerja sendiri, mereka dari pusat tapi bekerjanya di daerah, sehingga memang perlu stakeholder lain. Dan saya kira kalau yang tadi pertanyaannya Bu Mia terkait dengan keanggotaan, di awal memang beberapa Pokja yang kita bentuk itu ada keengganan untuk memasukkan teman-teman dari sektor swasta. Tapi begitu ini berjalan, baru kemudian kelihatan bahwa memang sektor swasta perlu kita gabungkan ke dalam tim yang dibentuk, misalnya Pokja. Kita punya pengalaman di ekowisata. Jadi kita sudah membentuk ekowisata wilayah-wilayah ekowisata. Kita tidak tahu sebenarnya kebutuhannya sektor swasta, kebutuhannya hotel, kebutuhannya para guide itu sebenarnya seperti apa. Nah, dengan masuknya teman-teman swasta, jadi kita tahu sasaran kita sebenarnya untuk misalnya ekowisata, misalnya mangrove. Ternyata yang dibutuhkan oleh turis itu adalah informasi terkait mangrove-nya itu sendiri. Bagaimana kondisi mangrove-nya, berapa luasannya, di mana letak-letaknya, kenapa Indonesia dikatakan lebih baik mangrove-nya dibandingkan di tempat lain. Dari informasi-informasi itulah yang kemudian kita baru tahu dari teman-teman swasta ini. Yang akhirnya mati, banyak yang akhirnya tidak ada. Kita hanya ada inputnya, tidak ada outputnya, tidak ada outcome-nya. Nah, inilah yang kemudian kita antisipasi dengan membentuk yang namanya roadmap. Jadi di roadmap itu kita membagi-bagi siapa yang mengerjakan apa, kemudian targetnya. Nah, kadang target itu adalah target bersama. Jadi teman-teman NGO punya target, misalnya penanaman mangrove seluas X hektar. Teman-teman dari dinas kelautan juga punya target. Nah, penggabungan ini sebenarnya jadi total semuanya. Nah, kalau input ke misalnya yang sekarang ini kan ada kewajiban untuk menginput di Aksara, termasuk juga yang dari semua sektor. Di Aksara ini yang untuk penurunan rendah karbon untuk target seluruh provinsi. Nah, antara swasta dan masyarakat sekarang itu sudah mulai dibuka ruang untuk ikut menginput di situ. Jadi bukan jadi target pemerintah provinsi itu juga akan bisa kelihatan, bukan hanya target dari provinsi, tapi kalau ada konflik, ada permasalahan, berarti sebenarnya di situ ada pengawasan. Nah, database ini kalau bisa digabungkan jadi satu, jadi produksi ada, konfliknya juga dimasukkan di situ, sehingga semua pihak yang bisa ikut terlibat dalam penyelesaian konfliknya juga bisa ikut terlibat di situ. NGO bikin mendekati ke masyarakatnya, kemudian dari sisi pemerintah juga mungkin bisa mendiskusikan dulu misalnya dengan NGO begitu mau masuk di wilayah konfliknya, sehingga ini jadi ada komunikasi yang cukup intens, sehingga apa yang jadi permasalahan itu bisa dibicarakan yang kemudian tenggelam. Cuma ini bisa diantisipasi juga sebenarnya terkait dengan pendanaan. Saya contohkan misalnya Pokja perhutanan sosial yang ada di Sulawesi Selatan itu tidak ada pendanaan spesifik yang harus diberikan untuk Pokjanya. Ada sebenarnya kemudian berapa 300 juta waktu itu, tapi kemudian akhirnya kan dipakai oleh dinas juga sendiri. Tapi bukan Pokja yang menggunakan, sehingga begini. Tapi tetap bisa berjalan karena semua stakeholder yang di dalam
akhirnya bisa mengantisipasi. Jadi misalnya ada pertemuan di kampus, tidak perlu ada snack, biasanya disediakan oleh kampus. Kita sudah kumpul lagi di sana. Apa ya? Kelihatannya mudah, kita mudah mengumpulkan, tapi pada saat kita menjalankan itu akan banyak dinamis, akan sangat dinamis. Dan kalau saya cari orang yang kemudian bisa mendinamisir ini. Terima kasih Bang Fuad. Terakhir saya minta tanggapan dari Pak Asir atas beberapa pertanyaannya teman-teman. Saya dengan Bang Komar dulu di Selayar saat menangani tangkap moderate. Saya bisa simpulkan bahwa kami gagal dan semua permasalahan itu sudah ada muncul tadi. Sudah ada yang mengusulkan untuk membuat desa itu terimpang di sana. Kami juga sudah buat CBM itu kan community based management itu begitu. Tapi community based management itu lemah kalau pelanggarnya datang dari dalam. Tapi kalau dari luar, jauh sekali. Akhirnya saya dapat jawaban kenapa sampai kita gagal. Di tahun 2018 saya baru dapat undangan Australia, jalan-jalan ke sana. Ternyata kuncinya semua permasalahan kita itu adalah pada penegakan hukum. Di Australia itu dia buat dendanya sangat tinggi. Kalau untuk bicara tidak begitu. Nah, sebagai contoh, saya tidak tahu persis berapa, tapi waktu saya di Kanada, kita nyenggol saja orang yang jalan kaki, itu dendanya $25. Maksud kita kaya. Saya bilang waktu biar rasa di senggol sedikit, sedang jangan mati gitu ya. Mereka $20 kalau kita dolar Australia 10.000 ya, berapa juta? 250 juta ya. Langsung kita habis. Jadi denda yang tinggi. Sehingga di Australia itu saya kebetulan berkunjung ke Great Barrier Reef. Di sana pengelolanya Great Barrier Reef itu diceritakan begini-begini yang dia lakukan. Jadi sama yang saya lakukan di tangkap moderate itu. Tapi kenapa kami gagal? Kau berhasil. Ternyata di sana itu orangnya ya informasinya bagus sehingga dia tahu semua kalau kita merusak ini itu akibatnya begini, nanti akan kembali ke kita. Misalnya kalau dia merusak terumbu karang ikannya akan pergi semua dan dia tidak bisa makan. Tapi tidak cukup segitu, dia itu diberi denda yang menakutkan. Kalau seperti di sini kita tangkap dan cuma 1 hari, itu karena dia kan bayar di bawah meja. Nah, sebaiknya usulan saya itu dilegalkan. Jadi bakat itu pemerintah legalkan, dikasih dana tinggi, kalau dia nyogok ya, biar bisa keluar. Jadi dia dikasih denda yang tinggi, tapi tidak usah kurungan badan dan jangan terlalu banyak larangan. Pokoknya dia melanggar saja aturan sedikit itu sudah begini. Nah, kalau itu bisa berhasil, konflik itu pasti tidak ada, karena semua pikir, kalau saya pergi nangkap pakai cantrang saya didenda sekian. Ada. Kalau misalnya mau diganti namanya dari troll menjadi cantrang atau apa ya, dia sudah aturan mengatakan bahwa kalau kamu lakukan penangkapan dengan alat ini didenda sekian.